Selamat pagi, perkenalkan nama saya Apoteker Jeffrey Prastio, Master of Pharmaceutical Science. Saya merupakan dosen pengajar di Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Video ini saya buat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen pada bidang pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 kali SKS, teori selama 1 semester dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Pembelajaran ini dilakukan secara sinkronus, yaitu di ruangan kelas, dengan mengutamakan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Selain itu, pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan diberikan kuis atau tugas melalui laman LMS, yaitu Edlink. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida yang saya ampu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Pak Jeffrey. Saya akan mengajarkan tentang formulasi dan teknologi sediaan solida. Nah, untuk di sediaan solida ini, tim dosen pengajarnya ada 3 orang. Yang pertama saya, Pak Jeffrey. Yang kedua, Dr. Lani Hadiswitnyo, biasa dipanggil Bu Lani. Sedangkan yang ketiga, Dr. Wuryanto, biasa dipanggil Pak Wur. Nah, untuk perkuliahan kali ini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran yang saya harapkan setelah saudara mengikuti perkuliahan saya. Setelah mempelajari mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam proses formulasi, produksi dan pengendalian mutu, sediaan farmasi, serta suplemen kesehatan sesuai standar. Yang kedua, mampu menerapkan ilmu dan teknologi di bidang matematika dan ilmu alamiah dasar yang mendasari kemampuan meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan semangat peningkatan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus. Jadi harapan saya ya, nanti mahasiswa saya bisa menguasai ilmu yang saya berikan. Nah, untuk penilaiannya, penilaian sendiri saya bagi menjadi STS dan SAS. Nah, untuk STS itu terdiri dari 20% tugas, 40% kuis, dan 40% UTS. Sedangkan untuk SAS, ini 20% tugas, 40% kuis, dan 40% UAS. Nah, nilai akhirnya adalah 50% dari STS ditambah 50% dari SAS. Nah, untuk pustaka utama yang saya gunakan adalah buku sediaan solida. Ya, jadi sudah bawa semua atau belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi acuan utama dari buku ini. Nah, kalau minggu kemarin saya dan tim saya sudah mengajar tentang mata topik yang lain. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu permasalahan dalam pembuatan tablet. Nah, tujuan pembelajaran saya kali ini adalah, mungkin bisa dibuka bukunya sambil bab 6. Oke. Tujuan pembelajaran saya adalah, saya harapkan mahasiswa saya mendapatkan gambaran umum dan dapat menjelaskan permasalahan yang mungkin timbul selama proses pembuatan tablet, penyebab masalah dan solusinya. Nah, tablet defect atau problem. Permasalahan dalam pembuatan tablet dapat muncul karena faktor formula atau karena faktor pencampurannya, granulasi, pengeringan, proses pentabletan, alat yang digunakan, dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama, cacat pada tablet yang sering kita sebut capping. Capping itu apa sih? Lapisan atas atau bawah tablet membuka secara horizontal terbagi menjadi 2 lapisan. Seperti pada gambar yang saya berikan. Ya, jadi tablet saudara bisa rusak. Ini yang kiri adalah tablet normal. Sedangkan yang kanan ini tablet yang terjadi capping. Bisa bagian atasnya lepas atau bagian bawah atau atasnya yang lepas. Ya. Penyebabnya apa? Karena ketika proses pencetakan itu ada gas yang terjebak. Jadi gasnya itu ingin bebas, sehingga dia akan mendorong tablet tersebut, akhirnya tabletnya pecah menjadi 2 bagian. Ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan penyebab utama adalah adanya gas yang terjebak saat proses pengempaan atau pencetakan, terjadi ekspansi, pemuaian, pengempaan tablet pada saat dikeluarkan dari jaring. Ya, jadi alat cetak. Nah, untuk capping sendiri ini beberapa contoh gambar lainnya. Bisa terjadi pada tablet maupun kaplet. Ya, ini yang sudah parah sekali cappingnya. Kalau dapat tablet seperti itu, kalian selaku konsumen mau minum nggak? Nggak mau kan ya? Jadi kita curiga obat ini masih oke atau tidak ya untuk diminum. Padahal kalau dilihat dari expirednya kelihatannya belum kadaluarsa, belum jatuh tempo expirednya.
Ya, tapi kalau namanya kita sudah melihat tablet begitu, berarti kita sudah curiga apakah tablet ini masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Ya, ada mau pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Oke. Kalau yang tadi penyebab utama, penyebab sampingannya apa sih? Jadi capping itu bisa disebabkan bukan hanya karena udara terjebak, walaupun yang paling umum terjadi karena itu penyebabnya. Ya, penyebab lainnya apa? Masa tablet terlalu kering sehingga kehilangan daya ikat. Ya, jadi yang tulisan merah ini adalah penyebabnya, warna biru adalah solusinya. Jadi kalian sebagai seorang farmasi, formulator nanti harus mengetahui ini penyebabnya apa sih kalau nanti kerja di industri. Ya. Waktu pengeringan yang dipersingkat atau ditambahkan bahan bersifat higroskopi seperti sorbitol, metil selulosa atau PEG 4000. Jadi ini solusinya. Jika ada masalah ini, maka solusinya adalah yang bertulisan warna biru. Terus penyebab lainnya, jumlah pengikatnya kurang atau pengikat tidak terdistribusi secara merata atau tidak baik. Konsentrasi pengikat ditinggal kita tambahkan. Ya. Atau ganti pengikat yang lain. Bisa jadi untuk sedia obat bahan aktif X misalnya, itu dia cocoknya pakai pengikat ini, bahan tambahan ini. Sedangkan kalau bahan aktif satunya tidak cocok untuk bahan tambahan itu. Ya. Partikel halus atau fines jumlahnya terlalu banyak, ini kita ayak, kita saring, kita pisahkan. Ya, partikel halusnya dibuat sehomogen mungkin ukurannya, mendekati monosize satu ukuran. Kecepatan mesin terlalu tinggi, jadi pas dia cetak, dia terlalu cepat nyetaknya, itu juga jadi masalah. Ya, jadi ada range kecepatan yang harus diperhatikan. Masa tablet terlalu dingin untuk ditempa. Ya, ini biasanya mungkin pas kerja di industri farmasi itu kejadiannya adalah suhu AC. Ya, mungkin dinginnya AC bisa menyebabkan masa tablet itu jadi dingin. Ketika dicetak dia capping terus. Ya. Selanjutnya penambahan lubrikan yang kurang atau tidak sesuai, ditambahkan konsentrasi lubrikan yang ditingkatkan juga bisa. Kemudian masa tablet terlalu basah, dia tinggal dikeringkan solusinya. Kemudian pas terlalu konkav, berlogo dalam, gunakan pans yang lebih datar. Ya. Posisi pans bawah pada saat pengeluaran tablet atau ekspansi tidak rata dengan permukaan die. Jadi ini pas dikeluarkan, tabletnya itu kejeduk sama alat pansnya itu, ya die-nya. Jadi dia akan cuil-cuil lepas. Ya, seperti kalau kalian lagi jalan kesandung polisi tidur misalnya, ya, jadinya jadi lepas gitu, tabletnya cacat. Posisi stos sepatu penendang tidak tepat, die terlalu kasar. Nah ini harus dipoles kalau die-nya terlalu kasar. Yang kedua itu ada lagi cacat pada tablet, kembarannya capping yaitu laminasi. Laminasi ini lebih parah lagi, ya. Laminasi ini tablet pecah menjadi berlapis-lapis, ya. Bukan seperti wafer berapa lapis, ratusan, bukan ya. Tapi ini tablet juga bisa. Ternyata terpesan menjadi berlapis-lapis, terbagi menjadi minimal 3 lapisan atau lebih. Penyebab utama, udara gas yang terperangkap persis kayak capping, tapi ini lebih parah. Jumlah yang lepas lebih dari 1, lebih dari 2. Ya, jadi dia lepasannya lebih dari 2 menjadi lebih dari 3 lapisan. Seperti gambar di sini ya. Penyebab sampingannya apa sih selain itu? Karena adanya minyak atau lemak. Biasanya kalau minyak lemak ini kalian kan pernah buat tablet bahan alam juga mungkin ya. Ya, karena ada mata kuliah formulasi teknologi bahan alam. Nah, kalau bahan alam itu ada apa yang menyebabkan dia berlemak? Minyak atsiri, betul ya. Jadi kalau bahan alam itu ada minyak-minyaknya, minyak esensial dari bahan alam tersebut. Beda dengan kalau saudara kerja pakai bahan sintetis, ya kayak paracetamol, ibuprofen, itu biasanya lebih tidak bermasalah. Nah, ketika ada minyak esensial dari komponen ekstrak dan seterusnya, itu bisa jadi menyebabkan laminasi. Ya. Lubrikan hidrofobik terlalu banyak, ya tinggal dikurangi saja. Lubrikan hidrofobik contohnya apa? Lubrikan itu pelicin. Apa contohnya? Magnesium stearat. Ya, jangan terlalu banyak karena sifatnya hidrofobik. Hidrofobik itu tidak suka air. Ini akan menyebabkan pas dicetak dia tidak mau saling tempel. Ya, akhirnya lepas. Relaksasi atau ejeksi terlalu cepat ya, ini pengeluaran. Gunakan tapered dies yang lebih mengunci. Jadi digunakan dari khusus. Kompresi terlalu cepat, gunakan prekompresi. Ya. Ini kelihatannya walaupun hanya kelihatan lapis di tengah, tapi ini lepasnya berlapis-lapis. Ya, walaupun kelihatan dia, oh ini kayak capping, tapi tidak mungkin. Capping itu hanya selalu terjadi di atas dan di bawah yang lepas. Kalau sudah di tengah, nanti di sub pasti lepasnya berlapis-lapis, walaupun dia numpuk di tengah. Yaitu ciri-ciri laminasi. Nah, ini yang saya bilang tadi bisa menggunakan die yang normal atau yang taper, ya, yang khusus. Bentuknya kelihatan beda sudutnya ya. Di sini lebih taper. Nah, ini normal die dan yang ini taper die. Bedanya apa sih? Kelihatan ya, kalau dari tablet di zoom, dilihat di bawah mikroskop, yang ini kalau kita pakai die normal, itu dia lebih banyak pori-porinya nih, pecahan-pecahan, retakan-retakan.
banyak udara yang terjebak di sini. Nah, sedangkan kalau yang ini lebih sedikit udara yang terjebak. Paham? Paham, Pak. Nah, ini bedanya laminasi dan capping. Ya. Serupa tapi tak sama, seperti anak kembar, tapi tetap aja ada pembedanya. Ya. Nah, ini kalau saya lihat lagi, normal tablet seperti ini, capping seperti ini, dan laminasi seperti ini. Nah, ada pertanyaan dulu? Belum ada? Saya masih dari yang mudah ya. Capping laminasi itu cacat pada tablet yang paling mudah. Nah, ini mulai agak menantang ini. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya cracking, crack namanya aja. Kalau ada sesuatu yang pecah, retak itu crack, betul ya? Nah, cracking itu artinya retakan pada tablet. Ya. Tablet yang mengalami keretakan, baik di bagian atas, bawah maupun di dinding samping. Penyebab utama adalah ekspansi tablet yang terlalu cepat, terutama bila menggunakan pans konkav. Konkav itu cembung, pansnya cekung menghasilkan tablet yang cembung. Ya, pernah lihat kan ya di pasaran tablet. Nah, kemudian cracking itu kelihatan bisa terjadi pada bagian atas, pada bagian bawah, maupun pada samping tablet atau cover. Ya, jadi ada retakan. Ini cracking yang parah seperti gambar ini bisa sampai pecah-pecah seperti ini. Ya, iya, kenapa ada tiga? Kalau misalnya bagaimana kita membedakan antara cracking yang pecahnya di samping dan laminasi yang kalau dia itu nggak pecah berlapis-lapis gitu? Oke, pertanyaan bagus. Ya, kalau cracking yang di samping ini dia juga cracking ini. Bedanya apa? Kalau laminasi itu dia melingkar, benar-benar terpisah menjadi dua bagian. Kalau cracking bisa jadi dari samping saja yang retak, tapi samping sekitarnya tidak retak. Itu cracking. Paham? Oke. Terima kasih, Detika. Ya. Nah, ini penyebab sampingannya lainnya apa sih? Ukuran massa tablet terlalu besar. Jadi tablet yang terlalu besar itu juga lebih mudah pecah, ya, massa tabletnya. Jadi diperkecil ukurannya dengan cara diayak. Massa tablet terlalu kering ya. Ketika pengovenan jangan dibuat terlalu kering. Dikurangi waktu pengovenan atau suhu pengovenannya diturunkan. Tablet mengembang, ya, perlu dilakukan optimasi. Masa tablet terlalu dingin, ya tadi dikembalikan pada suhu kamar. Proses pencetakan yang paling bagus adalah pada suhu kamar. Suhu kamar berapa? Sekitar 24 dan 25 derajat. Ya. Tablet mengembang pada saat pendorongan karena udara yang terperangkap. Persis kayak capping tadi, kalau ada udara juga bisa menyebabkan cracking. Pans yang terlalu konkav dan terlalu dalam. Ganti pans yang tidak terlalu dalam. Nah, ini yang saya bilang tadi punch, ya, bukan pukulan, tapi memang namanya punch. Punch itu apa sih? Nah, ini ciri-ciri punch yang konkav. Punch-nya cekung maka akan menghasilkan tablet atau tablet yang cembung. Kalau yang datar, ya datar tabletnya. Jadi kalau sampai ada masalah yang di konkav, maka saya gunakan yang datar seperti itu. Nah, splitting. Nah, ini selanjutnya cacat pada tablet. Namanya nge-split. Ya, kalau manusia nge-split, ya, split dari kata pisah. Ya, tabletnya bagaimana? Terjadi pemisahan tablet. Benar-benar pisah menjadi dua bagian biasanya. Terpisah tablet pada bagian tengah secara vertikal, terutama pada bagian garis pembagi. Jadi kalau tablet kan biasa ada belahan untuk membelah tabletnya. Nah, itu biasanya garis pembelahnya itu pecah, rawan pecah selama proses pencetakan, pengiriman, distribusi. Penyebab utama masa tablet terlalu banyak fans dan terlalu banyak mengandung udara. Sehingga tenaga yang diberikan pada pengempaan tablet terlalu besar, udara yang berada di atas masa tablet akan suka keluar dan ikut terkempal. Jadi ini gambaran splitting. Jadi ini bukan tablet atau tabletnya sengaja dibagi dua, bukan. Tapi rusak karena proses. Solusi penyebab lainnya zat pengikat dalam masa tablet kurang. Tambahkan pengikatnya. Tadi kan dia bilang terlalu banyak. Kalau splitting ini lebih banyak karena terlalu banyak fines. Fines itu serbu halus. Ya, serbu halus itu tidak diinginkan jika dalam jumlah yang banyak. Kalau masih sedikit kadang diinginkan untuk mengisi pori-pori antar tablet. Dari pans yang tidak rata. Dari dan pans harus dipoles. Dipoles pakai apa? Ini loh, ada yang tahu apa ini? Kertas pasir atau kalau saya bilang amplas, betul ya? Jadi dari itu kan dari besi ya, stainless steel ya. Nah, atau baja, yang paling bagus dari baja pasti. Ya, karena kan tekanan kompresi. Kalau sampai sudah rusak karena sudah mencetak berapa ribu atau berapa juta tablet, harus dipoles, harus dihaluskan lagi pakai kertas amplas. Ya, atau kertas pasir. Formula tidak sesuai, jadi harus dilakukan formulasi kembali, reformulasi baik dari bahan aktif maupun excipientnya. Nah, ini gambar contoh-contoh dari splitting. Benar-benar terpecah, ada yang terpecah menjadi dua bagian, ada yang lebih bahkan. Pecahnya itu bisa jadi bukan pas di tengah ya, tapi bisa agak nyerong-nyerong, ada bagian yang kecil, ada yang besar, dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya ada lagi picking. Picking itu apa sih?
Perlekatan pada permukaan pans hilang karena sejumlah kecil material yang digempa melekat pada permukaan, terutama pans atas. Ya, jadi kalau proses pembuatan tablet itu kan ada yang menekan atas dan bawah, baru ada cetakannya yang mengukur diameter. Ya, jadi ini terlalu menekan atau granulnya terlalu basah itu bisa lengket di cetakan. Ya, terlalu lembab. Makanya kadar air masa tablet harusnya rentangnya berapa? 2-5%. Ya, itu yang paling bagus. Ya, jadi kalau bisa dilihat ini pansnya ketempelan nih, harusnya kan mulus. Nah ini gambarannya lower punch dan upper punch. Ya ini pabrik apa ini merek? Ya kelihatan ya ketempelan. Kalau begini kan tablet yang terus dicetak dengan cetakan yang sudah ada pengotor yang ketempelan, maka tabletnya akan terus ada yang cekungan-cekungan atau cacat. Nah ini contohnya merek Pfizer ya kalau nggak salah ya saya ambil. Nah ini setelah pertamanya upper punch, punch atas dan punch bawahnya pertamanya mulus-mulus saja. Tapi setelah mencetak sampai 130 sampai 140 tablet yang dicetak, maka mulai muncul putih-putih. Dan ini akan membuat tablet itu menjadi cacat. Atau selanjutnya ada lagi terlalu banyak bahan pengikat. Konsentrasi pengikat dikurangi atau bahan pengikat digunakan dalam bentuk kering. Adanya material yang mempunyai titik lebur rendah digunakan material dengan titik lebur tinggi. Zat aktif dalam jumlah yang terlalu besar mempunyai titik lebur juga rendah lagi. Ya, masa tablet harus didinginkan dan ditempa dengan segera, karena takutnya mudah meleleh. Kalau sesuatu yang mudah meleleh, dia nanti takutnya lengket di cetakan. Masa tablet terlalu panas saat pengempaan, dikempa pada suhu kamar dan didinginkan secukupnya. Masa tablet terlalu lembab, ya dikeringkan. Ya solusinya. Selain itu penyebab lainnya apa? Ada lagi permukaan pans yang terlalu kasar, tadi dipoles pakai kertas pasir misalnya. Tekanan kompresi kurang, tekanan kompresi ditingkatkan. Garis pembagi terlalu dalam, garis dibuat agak dangkal, lubrikasi kurang atau tidak tepat. Konsentrasi lubrikan ditambah atau lubrikasinya yang diganti. Adanya logo atau huruf timbul. Jadi dengan adanya logo, misalnya kan kalau beli tablet itu ada yang bertuliskan angka atau logo industrinya, ya, itu juga akan menjadi masalah. Dengan adanya cekungan-cekungan, sudut-sudut pada logo tersebut bisa menyebabkan pansnya itu ketempelan. Nah selanjutnya ada yang serupa tapi tak sama, ya, sticking. Sticking ini kejadian sendiri ketika mahasiswa angkatan kalian praktikum. Ya ini foto dari hasil angkatan kalian golongan apa praktikum itu saya menemukan ada cacat pada tablet seperti ini. Tabletnya seperti bergaris-garis di bagian tepi diameternya. Kelihatan ya ada putih-putih. Perlekatan pada dinding die. Kalau tadi pada pans, ini pada permukaan die-nya. Melekatnya material yang digempa pada dinding die baik berupa lapisan tipis. Kalau tipis disebut filming, maupun berupa letakan yang tebal pada dinding die atau disebut sticking, lekatan. Ya. Penyebab utama masa tablet yang lembab, lubrikasi yang tidak baik. Masa tablet kurang kering. Ya intinya, oh Pak, berarti cara ngapalkannya begini ya. Kalau kurang kering ya tinggal dikeringkan. Seperti itu. Ya. Lubrikasi kurang, ya diganti lubrikannya. Pengikat yang terlalu banyak, kurangi konsentrasi pengikat atau ganti pengikat yang lain. Kadang kan antar bahan itu bisa terjadi interaksi masalahnya. Ya, jadi perlu kita sebagai formulator harus memikirkan diformulasi pakai apa sih bahannya supaya cocok. Material masa tablet yang higroskopis melakukan kontrol kelembapan. Masa tablet terlalu lunak atau lembut gunakan optimasi. Konkav ya, cekungan terlalu dalam, kurangi cekungan. Tekanan pengempaan yang rendah, tingkatkan tekanan kompresinya. Ya. Nanti lihat dari mana sih tekanan kompresi ada di alat cetaknya, di alat tempat tabletnya. Nanti kalau mau lihat silakan ke lab saya. Ya, kalau mau tahu alat tempat tablet itu seperti apa sih? Kompresi terlalu cepat, kurangi kecepatan kompresi. Sama material berminyak. Jadi kalau ada material berminyak kita bisa menambahkan penyerap absorben untuk menyerap minyaknya tersebut. Nah ini bedanya antara tablet yang normal dengan picking dan sticking. Picking itu ya pada bagian sininya ketempelan. Kalau yang sticking ketempelannya pada dinding permukaan die-nya. Kalau picking pada bagian atas atau bawah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin Grace? Belum Mbak. Belum ada ya? Oke. Selanjutnya binding. Bind itu adalah ikatan ya. Bukan ya? Bind itu lekat ya. Kalau kalian buat tablet itu ada namanya binder, bahan pengikat. Perlekatan tablet pada dinding ruang tempa. Ruang tempa itu berarti termasuk die dan termasuk punch. Dua-duanya lengket. Dia seperti sticking tapi lebih parah daripada sticking dan picking. Penyebab utamanya apa? Material yang akan digempa sangat-sangat lembab.
kurangnya lubrikan, dai kurang bersih, dan adanya suhu yang terlalu tinggi. Ya, ini contohnya bisa dilihat. Benar-benar parah tabletnya, bahkan setengah tabletnya bisa rusak. Selain itu penyebabnya apa? Ya tadi masa tablet terlalu lembab, solusinya dikeringkan. Lubrikasi kurang, ya ditambahkan atau ganti lubrikan. Masa tablet terlalu kasar, masa tablet dikurangi dan ditambahkan partikel halus. Jadi bukan berarti partikel halus itu selalu tidak diinginkan, tidak. Terlalu kasar, terlalu besar, granulnya juga jadi masalah. Terlalu kecil juga jadi masalah. Harusnya pas, ukuran partikelnya mendekati di atas 100 atau 150 mikro. Ya. Masa tablet terlalu keras, kurangi masa tablet, dilakukan modifikasi. Jika perlu dilakukan modifikasi, silakan melakukan modifikasi formula. Material masa tablet sangat abrasif, ukuran masa tablet dikurangi. Tekanan terlalu besar, kurangi tekanan kompresi. Mudah kok ya menghafalkannya, nanti ujian saya harap dapat 100 semua ya. Amin ya. Masa tablet terlalu panas, melekat dalam dai, suhu diturunkan. Ukuran dai terlalu kecil, kebersihannya dikurangi. Digunakan ukuran dai yang lebih besar, dinding dai sangat kasar. Jadi ini saya khusus memberikan gambar yang bagaimana sih dai yang kasar atau yang masih tidak bagus permukaannya, ya seperti gambar ini. Sebelah kiri itu yang kasar dan belum dipoles. Mungkin setelah bertahun-tahun digunakan tidak pernah dipoles dainya. Tapi setelah dipoles dia akan menjadi seperti baru lagi. Jadi halus dan warnanya juga menjadi lebih bersih. Kan nggak mau ya minum tablet tapi terkontaminasi sama sisa-sisa bahan aktif sebelumnya. Jadi dibersihkan itu penting. Nah ini sticking versus binding yang saya bilang ya. Tepian tablet kasar kalau sticking dan binding seperti ini. Nah ini ada lagi mottling. Mottling ini yang paling mudah diingat. Karena paling jelas untuk dilihat. Pernah nggak menemukan tablet yang bintik-bintik? Apakah itu sengaja motif tabletnya atau bintiknya nggak merata? Kadang ada tablet yang motifnya bintik tapi merata, ya sudah. Memang tipenya begitu. Tapi bintiknya seperti tabletnya ini kotor atau kena cacar air. Ini saya bilangnya. Pernah nggak? Belum pernah ya. Nggak, harusnya sih kalau sampai di pasaran obat itu pasti sudah terevaluasi dengan baik. Mottling bintik pada tablet, distribusi warna yang tidak merata di permukaan tablet maupun berbintik terang maupun gelap. Penyebab utama warna zat aktif berbeda dengan, jadi bisa jadi bahan aktifnya warnanya putih, bahan tambahannya warnanya merah atau sebaliknya, ada perbedaan warna. Bahan aktifnya misalnya bahan aktif yang berwarna merah apa? Obat TB, TBC, terkenal ini rifampicin. Ya, itu bahkan sampai kalau kita buang air kecil, di urinnya akan ada warna merahnya, bukan berdarah tapi itu memang obatnya. Ya, lebih berwarna merah. Nah, kalau bahan aktif saya berwarna merah, bahan tambahan saya pengisi, pengikat, penghancur saya gunakan warna putih, akhirnya terjadi bintik-bintik. Ya, jadi harus diperhitungkan. Terjadi migrasi zat aktif selama proses pengeringan, zat warna yang ditambahkan tidak merata. Nah ini kalau bisa dilihat ya, tabletnya parah bintik-bintiknya. Atau bisa terjadi tablet bahan alam. Ya, ekstrak biasanya warnanya coklat-coklat atau coklat kehijauan. Nah itu bisa jadi sama bahan tambahannya, kalau dia kontras perbedaan warnanya, maka kejadiannya adalah terjadi mottling. Nah ini contoh lainnya, ya ini nggak merata. Mungkin yang di tengah ini contoh yang, oh memang motifnya begini Pak, oh ya sudah. Tapi kalau yang lain bisa dibilang ini lebih, nanti kalau kalian minum, buka obat, menemukan tablet seperti ini, ya saya sih ragu untuk meminumnya. Ini rusak atau apa? Apalagi yang paling kanan ini ya, ada bintik merah yang tebal. Takutnya saya, apalagi kalian kan farmasi ya, ini obatnya homogen nggak ya dosisnya? Jangan-jangan yang berbintik-bintik itu bahan aktifnya. Ya, ketika saya minum, kadang underdose, kadang overdose, kan nggak lucu. Ya, atau selama penyimpanan tidak bagus, maka tabletnya rusak. Jadi biasanya kalau di apotek-apotek, sebaiknya kalau kalian lihat, penyimpanannya itu tidak langsung terkena panas. Ya, walaupun dilindungi pakai etalase biasanya. Nah, dia mau ditanyakan dulu nggak mengenai mottling atau yang picking sticking? Mungkin Grace? Iya Pak, kalau misal tadi kan ada rifampicin yang merah itu kan, nah, berarti kan kita menambahkan pewarna. Oke. Nah, itu ada teknik khususnya nggak Pak buat pewarnanya biar nggak mottling juga gitu? Oke, kalau kita jelaskan di bab sebelumnya, ya sudah diajarkan oleh tim pitching saya, Bulani, sudah mengajarkan bahwa metode pembuatan tablet ada berapa macam? Ada tiga. Apa? Kempa langsung, granulasi basah, dan granulasi kering. Ini yang umum. Ya, ini umum. Nah, ada caranya tersendiri untuk mengatasi mottling. Jika terjadi mottling, maka dengan metode yang berbeda itu perlakuannya berbeda. Kalau yang paling mudah granulasi basah dulu.
Kalau granulasi basah, pewarnanya gunakan pewarna yang larut dalam larutan pengikatnya. Jadi dilarutkan bersamaan dengan larutan pengikat. Baru dicampur, dimasak tabletnya, tetes demi tetes hingga homogen sedikit demi sedikit. Jangan langsung dituang semua, takutnya nanti warnanya tidak homogen, supaya lebih merata. Ya. Kemudian, kalau untuk yang metode granulasi kering dan kempa langsung, itu metodenya sama, yaitu membuat ukuran partikel massa tablet dengan pengikatnya, pewarnanya itu kurang lebih sama, mendekati monosize. Jadi sesuatu yang seragam ukurannya homogen itu ketika dikempa maka dia akan tidak kelihatan bintik-bintiknya. Begitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya mottling. Bagaimana, Grace? Ya, Sudah paham ya? Terima kasih. Oke, bisa lanjut? Bisa ya? Jadi kan sudah sekarang? Oke. Nah, ini saya buatkan khusus rangkuman. Jadi ngapalinya problemnya apa capping itu, jadi solusinya ini ya. Saya buatkan note catatan. Oh, dia capping bisa disebabkan karena nomor 1 yaitu granul terlalu kering. Oh, dia juga bisa disebabkan karena nomor 3 compression to hard. Ya, tekanan kompresi terlalu besar dan seterusnya. Nah, saya memberikan saudara, tadi kan nilai tugas saya 50% dari UTS, STS, dan 50% dari SAS. Nah, di mana pasti ada soal untuk saya berikan tugas yang bisa juga pulang. Ya, nanti dikumpulkan di mana? Di LMS Adlink, ya, di akun adik-adik sekalian. Nah, yang pertama jelaskan kerusakan apa saja yang mungkin terjadi pada tablet karena pengaruh pas atau dye pada mesin kempa tablet. Ya, saya rasa tadi sudah saya singgung sedikit. Ya, lengket atau perlekatan terjadi antara tablet dengan mesin kempa dapat disebabkan oleh faktor apa saja. Ya, jadi mulai dicicil membuat rangkuman, ya, sekaligus untuk belajar. Ukuran massa tablet dapat menjadi sumber masalah pada pembuatan tablet, yaitu terjadinya kerusakan pada tablet. Tolong dijelaskan. Ya, nanti tugas saya ini ditulis tangan, saya tidak mau diketik. Ya, nanti diberikan di pojok kanannya, diberi identitas diri, nomor induk mahasiswa, dan tanda tangan. Nanti tata cara penulisan serta file yang boleh diupload apakah bentuk JPEG atau PDF, foto yang di PDF kan nanti saya beri keterangan di LMS Adlink-nya. Ya, yang terakhir bagaimana cara? Nah, ini tadi sudah ditanyakan sih sebenarnya sama Grace, ya. Bagaimana cara menambahkan zat warna agar tidak terjadi bintik? Nah, saya sudah memberikan bocoran. Ya, tadi masih ingat nggak ya? Pada metode kempa langsung, granulasi kering dan granulasi basah. Apa hubungan mottling dengan dosis tablet? Nah, ini belum. Ya, pertanyaan selanjutnya belum. Ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Oke. Nggak terasa sudah penutupan. Jika ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Gini, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya di luar jam perkuliahan ini. Ya, jika ada pertanyaan, bisa ngechat saya lewat kolom komentar atau lewat LMS Adlink, atau kalau mau fast respon, bisa chat WA saya yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, Pak, saya izin bertanya. Asalkan bukan bertanya, Pak, jawaban tugasnya apa? Ya, nggak boleh, tugas dikerjakan sendiri. Saya rasa kan ilmu tinggal sedikit googling, sekarang kan sudah canggih ya. Kalau dulu zaman saya, internet itu susah. Sekarang semua dicari di internet, apalagi ada AI, ya, Artificial Intelligence, itu cepat, tapi hati-hati dipilah. Betul nggak yang dikeluarkan AI tersebut? ChatGPT juga kadang salah loh. Pustakanya harus dari yang jurnal atau pusaka primer, buku yang resmi. Bisa chat ke saya, kalau saya akan berusaha membalas secepatnya, fast respon. Tapi kalau saya lama balas, mungkin saya lagi dalam kesibukan, mungkin saya lagi nguji mahasiswa skripsi atau lagi rapat dan seterusnya. Ya, saya ucapkan terima kasih jika ada kesalahan kata, perbuatan maupun sikap, saya minta maaf. Ya, sekian, sampai ketemu di perkuliahan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, ada deadline-nya, ada tata cara penulisannya juga. Ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Demikian deskripsi dan proses pembelajaran mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sedia Solida. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas kesempatan yang diberikan, serta saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman sejawat, para mahasiswa, dan terutama kepada Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih.